Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini ISG-nya bagus ya. Bisa naik sampai ke target kenaikannya. Oke, sebentar dulu. Ya, dengan kenaikan ISG ini teman-teman, ternyata banyak banget saham yang naik. Dan beberapa saham yang naik ini adalah saya lihat di hajar kanan ribuan lot. Dan saya sempat mention tadi di grup teman-teman ya. Jadi mungkin kita akan pantau lebih lanjut ya, karena saham ini sudah turun dalam dan hari ini ada HK ribuan lot. Besok apakah masih lanjut? Oke teman-teman, sebelum masuk materi saya sampaikan informasi untuk teman-teman semuanya bahwasannya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Update dulu ISG teman-teman. Ini adalah gambar atau kondisi dari ISG. Dua titik ini, dua garisnya adalah batas bawah, batas atas ISG, di mana break dari 38 retracement ya, targetnya ke 61 udah kecapai, dan rebound dari 61 kenaikan minimal adalah ke 38,2 retracement. Ini sudah saya ulang berkali-kali penggunaan Fibonacci seperti ini, dan hari ini tepat sekali. Kemarin juga 3 hari lalu tepat sekali ISG-nya sentuh di 6952, dan hari ini juga kenaikannya adalah kenaikan minimum ISG di setidaknya ke 7145, udah presisi sekali ya Fibonacci-nya. Sentuh di titik itu langsung koreksi. Nah kalau misalkan besok ISG-nya nggak mampu, ya dia kemungkinan akan bergerak sideways seperti ini. Kalau misalkan besok ISG-nya lanjut naik, ini adalah berita baik untuk ISG karena bisa naik di atas titik krusial, titik penting 38,2 retracement. Hari ini ISG-nya naik 0,9 per closing ya. Sebenarnya tadi sempat lebih dari 1, jadi akhir-akhir ini memang ISG kalau turun dalam ya, kalau naik juga kenceng ya. Kenapa? Karena saham-saham penggerak indeks ini boleh dibilang sekarang geraknya sangat liar ya teman-teman. Ya teman-teman tahu Big Four Banking itu koreksi, dan waktu itu kan saya udah sampaikan kalau Big Four Banking koreksi pasti saham-saham lain ada yang naik ya, yaitu kalau nggak TPI ya AMMN seperti itu, kalau nggak Brand seperti itu. Dan kemarin ketika Brand masuk FCA, saya sampaikan ke teman-teman mungkin konstelasi saham-saham penggerak indeks akan berubah. Ini simple banget, nanti bisa dilihat di AMMN salah satunya. Ini benar-benar kalau saya bilang sebagai suatu kondisi anomali ya, karena AMMN yang mana dia biasanya chartnya gitu-gitu aja, kemarin sepertinya dibutuhkan untuk ngangkat ISG ya, naik, namun sekarang atau kemudian terkoreksi lagi, dan memang sekarang ada pergerakan lagi, dan ini benar-benar membuat suatu kondisi anomali di mana AMMN yang biasanya bergerakan sempit gitu, ini dalam rentang gerak ini sungguh sangat luar biasa. Naiknya luar biasa, turunnya juga luar biasa. Ini berkah bagi teman-teman yang bisa trading dan punya waktu, punya kesempatan di saat ini ya teman-teman. Nah kita bisa ngelihat ya, kondisi pergerakan dari saham-saham bergerak indeks ini saat ini cukup ekstrim ya. Kita bisa melihat Brand naik 3% tapi masuk FCA ya. Kemudian ada AMMN 8%, TPIA juga masih menjadi mover indeks ya. Terus kemudian BRI ini memang agak lain ya, perbankan yang beda sendiri sebagai leader market, sebagai salah satu dari bank 4 penggerak indeks ya, bank-bank utama gitu. Hari ini untuk BRI masih net sell kuat asingnya ya. Terus kemudian Telkom ini juga udah oke, walaupun per ininya turun lagi ya. Telkom udah oke pergerakannya. Kemudian Breeze beberapa ya, nanti akan saya bahas. Untuk updatean kondisi regional hari ini mix ya, ada yang plus minus seperti itu. Baik, kita akan langsung menuju ke ini aja ya, komoditi. Hari ini untuk oil turun ya teman-teman, harga-harga komoditas mungkin bisa diperhatikan. Energi karena oilnya turun ya, Brent turun juga, Brent minyak ya, Brent crude oil ya. Kemudian natural gasnya ini sedikit mengalami penguatan ya.
Emas ada di titik penting 2320, kalau misalkan dia terkoreksi ada support berikutnya di 2280-an, 2290-an. Tembaga turun ya. Biasanya saham-saham terkait logam juga akan turun. CPO koreksi retracement, timah juga demikian, nikel juga demikian. Jadi overall untuk komoditi teman-teman ini mengalami penurunan ya. Komoditi ini kok belum update ya. Ini belum update ya. Ya intinya komoditi mengalami penurunan ya teman-teman. Harga komoditas mengalami penurunan. Oke baik teman-teman, kita akan langsung masuk ya. Masuk ke bahasan terkait kondisi ISG dan saham. Baik, kalau kita lihat dari ini banyak nih sektor yang pada bergerak naik. Beberapa dari saham yang saya bahas ini adalah kelanjutan dari saham yang kemarin saya bahas. Baik, yang pertama teman-teman adalah AMMN. Ini anomali ya, anomali. Karena sebelumnya pergerakannya gitu-gitu aja, saya nggak pernah berani beli karena sempit gitu. Dan ini penjaga indeks ya. Kalau dulu dibilang saham-saham yang menghuni di mover di sini, saham penggerak indeks ini dan yang jarang bergerak itu boleh disebut sebagai defensif ya, saham yang menjadi penjaga indeks seperti itu. Dan ini sebenarnya pas saja untuk AMM ini sebagai penjaga indeks. Namun ini adalah kondisi ketika brand masih belum FCA, banking koreksi masih belum begitu ya, koreksi tapi tren turun tapi tidak begitu ekstrim begitu ya. Buangannya seperti itu. Nah, dulu pernah saya sampaikan ketika Big Four Banking koreksi, pasti akan ada yang menjaga ya, kalau nggak TPIA, brand, AMMN, tapi AMMN ini lebih ke defensifnya, seperti itu. Namun ketika FCA diberlakukan ke brand, ya, karena naik terus, ya, seperti itu, maka nggak ada yang menjaga. Karena TPIA juga terpengaruh turun, ya. BRPT juga terpengaruh turun karena brandnya turun. Sehingga apa yang bisa dimajukan seperti itu kira-kira. Kalau nggak Telkom ya, Telkom masih downtrend. Jadi AMMN ya, ini yang membuat pergerakannya menjadi sangat aneh menurut saya. Ya, untuk AMMN kayak kita lihat di sini untuk AMMN asingnya juga ketika masuk ini bagusnya ya. Ketika masuk ini juga ternyata volumenya juga bagus ya. Volumenya juga bagus. Terus kalau kita lihat AMMN ini juga kemarin naik karena harga emas masih cenderung naik ya, bersama dengan MDKA kemarin, tapi MDKA chartnya cenderung turun seperti itu. Overall mungkin bisa jadi perhatian teman-teman ya, ketika asing masuk ke satu saham itu teman-teman harus memberikan perhatian yang lebih. Kenapa? Karena itu flow asing yang kuat ya, ketika harganya naik didorong dengan kenaikan volume seperti ini dan juga dikonfirmasi dengan kondisi asing yang masuk seperti ini, biasanya inline kondisi tersebut membuat saham tersebut naik. Nah, untuk sekarang saya juga belum ada keinginan untuk masuk di saham ini karena masih belum bisa melihat pergerakannya sebenarnya mau kemana seperti itu ya. Ini aja dulu, mungkin kalau dia koreksi lebih dalam saya lebih bisa tertarik ya. AMMN kita cek intraday-nya dari AMMN sekarang ini juga masih pelan-pelan diborong naik ya. Asing yang masuk di AMMN ini ada ZP, AK ya, ada ZP, AK, RX, YU untuk asing yang masuk di AMMN teman-teman. Oke baik, kemudian kita masuk ke TPIA ya teman-teman. TPIA juga luar biasa, justru hari ini kemarin nih saya gambarkan resistannya ya. Hari ini di break lagi. Agak nyesel juga ya lepas barang ini di kisaran ini, tapi saya belum masuk lagi karena memang nah di sini ya kisaran ini. Karena memang koreksi dia boleh dibilang kadang tipis banget seperti ini kayak kemarin tuh. Diharapkan koreksi yang lebih dalam begitu, ternyata enggak, malah langsung naik. Kadang begitu ya, barang yang kita harapkan turun ternyata malah enggak. Itu berlaku di bursa
Seperti itu, justru barang yang turun terus diharapkan naik malah nggak naik. Contohnya BRI dan banking lainnya. Nah, TPI hari ini luar biasa lagi teman-teman, di mana asingnya masuk terus. Seperti yang pernah saya sampaikan, sepertinya terjadi switching ya dari banking. Contohnya BBRI yang mana asingnya jualan terus gitu. Perbedaannya adalah di TPIA ini justru asingnya masuk seperti di AMMN tadi ya. Hari ini masih naik untuk TPIA, asingnya masih masuk. Kita akan lihat intraday-nya dari si TPIA. Ini juga masih masif buying ya. Kondisi di ajar kanan di 64% buying side, BK, RX, AK, top-top semua yang masuk di TPIA ya. Oke, baik, kemudian Telkom teman-teman. Ini juga sudah ada ini ya, ada angin segar gitu. Asingnya masuk hari ini. Kemudian di 2720 adalah low-nya di tanggal 30 Mei kemarin, sepertinya terjadi selling climax-nya di situ dan kemudian naik ya, walaupun volumenya belum terlihat kenceng begitu. Namun kalau kita lihat kenaikan dari Telkom ini udah terjadi dalam 4 hari ini teman-teman. Sudah terjadi dalam 4 hari ini dan saya berpatokan ke chart ini ya. Karena di sini ada trend channel dari Telkom. Nah, sekarang masuk lagi ke trend channel ya. Jadi trend channelnya agak overshoot jadinya seperti itu untuk di Telkom ya. Kita akan lihat dulu karena upside-nya untuk Telkom masih jauh sekali. Di atas juga masih banyak gap-gap seperti itu. Bahkan teman saya nyangkut di 4.000 teman-teman, 4.000. Jadi ketika di resistan ini teman saya beli dan nggak cut loss. Bayangin dari 4.000 sampai ke 2.700 atau duit 40 juta jadi 27 juta. Kira-kira begitu ya teman-teman. Ya sedih juga ya, saham-saham blue chip di Indonesia 2 bulanan ini banyak yang turunnya sudah karuan dalamnya ya, seperti itu. Kita lihat intraday-nya dari saham ini adalah Telkom ya. Kita lihat dulu Telkom, oke. Hari ini buying side oke ya, 58%. Asing yang masuk ada JU, KZ, BK, AK. Kondisinya seperti ini, 1,5 jam setelah market buka langsung diajar kanan ya. Baik, kita cek juga Astra Internasional. Ini sebenarnya kemarin saya bahas juga kayaknya nih. Oke, baik, kita lihat ini Astra adalah hari ketiga ya. Hari kedua naik, hari ketiga kemarin kan 3 hari candle kemarin ada candle agak-agak doji gitu. Ini adalah kenaikan Astra hari ketiga ya. Kayak kita nggak usah muluk-muluk, kita akan ini ada gap ya, ada gap untuk Astra dan kenaikannya kita akan carikan resistannya seperti ini. Resistan pertama 4525 dilewati hari ini, kemudian 4670 resistan berikutnya target sementara di 4786 untuk Astra ya, Astra Internasional. Nah, kita lihat kondisi dari asingnya 2 hari ini udah masuk ya di Astra Internasional. Sekarang kita lihat intraday-nya Astra Internasional ya. Buying side-nya oke ya teman-teman, ada 62% buying side, ada asingnya YP, RX ya. Seperti itu, ini terlihat hijaunya di sekitar sesi 2 ke atas langsung digas ya. Mengindikasikan terjadi dominasi buyer ajar kanan di saham ini. Teman-teman bisa lihat di sesi 2 hijaunya rata-rata lebih tebal. Baik, kemudian beberapa lanjutan saham kemarin Elsa ya. Hari ini asingnya lanjut masuk lagi 2 hari. Oke, ini adalah kenaikan Elsa di hari kedua, teman-teman. Kenaikan Elsa di hari kedua, oke. Ya, Elsa di hari kedua ada gap ya, ini mulai menutup sampai koreksinya kemarin sampai di 38,2 retracement. Targetnya koreksi memang di situ. Overshoot sampai EMA 200, baru kemudian naik dari 61, target minimal sampai di 38,2 retracement pas nutup gap nanti ya untuk saham Elsa ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham El Nusa teman-teman, seperti ini. Tapi masih dalam mode jualan ya, 62% sell at bid atau buang kiri. Baik, kita update dulu saham batu bara ya, Indo Tambang Raya.
Indo Tambang Raya ini sebenarnya kenaikan udah ke berapa hari nih? 1, 2, 3 ya, semingguan ini teman-teman ya. Resistan kemudian 28, 25800, 26350 ya. Untuk Indo Tambang Raya hari ini asingnya masuk lagi lebih besar dan kita bisa ngelihat dominasi asingnya mulai terbaca, mulai mendominasi di Indo Tambang Raya ya teman-teman, ITMG, karena memang harga batubara juga naik juga. Namun dari sini terlihat selling side atau buang kirinya lebih dominan ya. Merahnya berada di atas sekitar 1,5 jam pas market buka. Kemudian kita cek Adaro. Nah, Adaro kan kemarin asingnya bagus, hari ini masih masuk ya, walaupun Adaro ketemu resistan ya. Walaupun Adaro ketemu resistan. Nah, seperti ini. Koreksi tipis-tipis saja. Kemudian kita cek PTBA, teman-teman. Kita cek PTBA. Oke, PTBA ini masih di bawah, dia masih ada gap panjang sekali karena koreksi XD dividend kemarin ya. PTBA masih net sell ya untuk asingnya. Oke, kita cek dulu ya saham-saham Pak Prayogo. TPIA udah saya bahas di muka tadi. Sekarang kita bahas brand. Brand masih FCA ya teman-teman. Koreksi 9% sekitar itu. Hari ini sudah mulai ada perlawanan, tapi saya belum tertarik ya. Saya nggak suka beli saham yang masuk FCA ya. Bingung, nggak bisa baca feelingnya seperti itu ya. Karena saya itu tape reader ya. Tape reader itu orang yang ngebaca pergerakan saham dari hajar kanan, hajar kiri seperti itu ya. Seperti di judul ini. Baik, kita lihat ya ini loh, trade booknya kan cuma di 8.000, 8.100, 8.200, 8.250. Saya nggak dapat feel-nya ini saham mau kemana gitu ya. Dan kita bisa ngelihat di brand ini asingnya masih jualan ya. Ini berbeda dengan sebelum masuk FCA ya. Terus volumenya gimana? Volumenya kita lihat, volumenya juga kecil ya. Volumenya juga kecil di brand saat ini nih. Kita lihat juga, coba kita lihat intraday-nya di saham brand. Kalau dia di FCA itu seperti apa bentuknya? Kita lihat, nah ini kok nggak ada ya. Buying side, selling side-nya nggak kelihatan ya. Dan ini nggak kelihatan. Nah inilah yang saya bilang saya nggak dapat feel-nya terhadap saham-saham yang masuk FCA ya. Beda kalau misalkan Petrosi atau misalkan SMGR ya. Nah ini kan beda sekali, kita bisa ngelihat. Kita nggak lihat market pun kita bisa menyimpulkan bahwa almost sepanjang hari, hampir sepanjang hari ini saham di hajar kanan ya. Seperti itu, ini fungsinya ya fungsinya buy at over, sell at bid seperti itu. Buy at over hajar kanan, sell at bid buang kiri, seperti itu. Oke, kemudian Petrosi ya. Petrosi ini saya juga trading saham ini teman-teman 2 hari ini oke. Closingan cukup oke. Ini saham tradingan saya juga teman-teman ya. Petrosi koreksi naik-naik kemarin mungkin saya nggak ikut. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya akan tunggu koreksinya ya. Break dari 38 retracement target 61 nggak kecapai. Digas lagi oke. Aman ya, dia bisa naik di atas 38,2 retracement ini aman di atas 7.600 ya. Petrosi hari ini sayangnya asingnya jualan ya. Volumenya sih cukup oke. Nah, kita lihat intraday-nya dari Petrosi ya. Petrosi seperti ini. Ya masih imbang sih teman-teman. Buyer sellernya imbang ya. Gak ada yang signifikan. Oke, kita intip cuan ya. Biasa bahas Petrosi pasti cuan saya bahas juga. Nah, kondisinya seperti ini, asingnya di cuan masuk ya. Masih masuk hari ini walaupun kecil. Di sekilas saja, saya biasanya satu aja ya, nggak masuk keduanya, lebih ke Petrosi. Ini juga masih ya boleh dibilang di situ-situ aja karena untuk cuan ini kemarin kan dia kena retracement 50 balik arah ya. Sekarang kita intip intraday-nya dari cuan ya, kayak seperti ini intraday-nya dari cuan ya, di sekitar sesi 2 digas, dominasi buyernya meningkat ya 56%. Yang masuk BK, YP, LG asingnya.
Baik teman-teman, saya sebenarnya ini saham ya. Ini saham SMGR ini. Saya dari kemarin nggak notice seperti itu ya. Saya nggak notice saham ini sebenarnya dari kemarin sebenarnya saya nggak notice saham ini. Namun hari ini di running trade ya, saya ngebaca pergerakan nih di running trade ini. Ini nggak nongol sekarang. Saya ngebaca pergerakan dari si SMGR ini sangat kencang ya. Pergerakan ke kanannya dan ribuan ya. Seperti itu. Jadi di judulnya yang saya bikin ini saham dihajar kanan ribuan lot. Dan itulah fungsi dari tape reading ya. Tape reading itu teman-teman tahu, bahkan ketika teman-teman belum menggunakan chart, maksudnya teman-teman nggak tahu sebelumnya, nggak notice itu saham, itu nggak bisa aja. Jadi seperti ini SMGR hari ini teman-teman. Jadi SMGR saya tiba-tiba ngelihat makan kanan yang kenceng sekali. Padahal saya kemarin juga belum ngebaca sama sekali chart SMGR. Kenapa? Simple. Sebenarnya SMGR ini adalah saham yang masih downtrend dan saya biasanya nggak pantau ya. Ya kemarin memang ada doji ya, ada hammer maksud saya. Nah hammer ini memang seharusnya malam sebelumnya seperti ini nih dipantau, dicatat ya, langsung dicekkan di sini. Ternyata volume ada kenaikannya ketika dia di bawah ya. Ketika dia berada di bawah itu terjadi, atau ketika dia berada di paling bawah ini terjadi apa ya, terjadi lonjakan volume yang besar sekali. Itu yang disebut sebagai selling climax ya. Selling climax itu apa? Selling climax itu ya simpelnya itu adalah puncaknya orang jualan gitu loh teman-teman. Sebentar ini saya gedein. Selling climax itu adalah, nggak bisa digedein ya, ini text setting. Itu adalah puncaknya orang jualan gitu loh. Orang kalau jualan, nah ini selling climax ya. Nah di sini terjadi yang namanya klimaks. Tapi ini nggak kelihatan volumenya ya, volumenya gunain yang ini aja, yang ini. Nah, ketika harganya sampai di bawah terjadi buangan yang sangat besar sekali dan besoknya ada candle yang naik, itu biasanya tanda reversal. Saya nggak tahu, kemarin saya nggak nganalisa ini karena kemarin agak ini buru-buru juga ya, nggak nyekrin saya seperti itu. Tapi hari ini begitu lihat tape reading, ini saham diajar kanan ribuan lot ya, ribuan lot. Mungkin teman-teman yang nggak bisa lihat market ya, mungkin bisa lihat tapi agak di sini ya, order dan history. Sorry batuk. Dan history kita back ke belakang. Nah ini yang ajar kanan ribuan. Ini sudah naik ya teman-teman. Tadi saya share di 38 sekian gitu ya. Sempat naik ke 4060. Jadi pasti teman-teman cuannya juga udah lumayan banget gitu loh. Nah ini yang makan kan gede-gede ini. Yang makan gede-gede. Ini tadi saya menggunakan filter 1000 aja dia masih masuk teman-teman. Ya ini di 3850 jadi kan dia udah turun nih. Kita next terus dan kita cari di harga atas. Ini di harga 38 nih turun ya, karena biar dia turun. Sebelumnya kan sempat di 4000. Oke, ini gede-gede yang makan nih. Kita perbesar lagi, kita cari di harga bawah. Oke, kita cari lagi, kita coba cari. Nah, yang makan kan besar tuh, 6000 sekian gitu SMGR. 6000 sekian. Ini agak susah teman-teman dicari di scroll ini ya, karena pergerakan dari SMGR ini sekali hari ini, aktif sekali. Oke, kita lihat dulu sampai bawah deh. Ini jam low, ini bener-bener aktif sekali ini saham karena saya scroll sampai nggak bisa ya. Saya scroll sampai nggak bisa. Oke, kita lihat dulu, terus ke bawah dulu. Ini masih jam 15 juga, jadi saya mau ngelihat di sekitar dia di harga sebelum naik ya. Sebelum naik, nah ini mungkin teman-teman bisa, pokoknya makan tuh besar-besar. Nah, makan besar dan makannya ke kanan, ini yang saya bilang
adalah tanda bahwa ini barang sedang dimauin gitu. Nah, kita bisa ngelihat trade booknya ya, ini barang open di 3560 sempat turun baru digas ya teman-teman, digas average-nya di 3830. Nah, kalau nggak salah saya bilang ke teman-teman di 38 ya, 38 naik 39 cepat sekali, kemudian naik ke 4000 sekian. Namun posisi tape reading-nya, bid over-nya ini sudah nggak bagus ya. Awal-awal naik memang dia bagus karena bid-nya tebel ya, bid-nya tebel, overnya tipis dan tipis banget, beberapa lapis tipis banget. Itu yang saya bilang kekosongan kekuasaan. Akhirnya dia naik kenceng 39 sekian sampai 4000 sekian. Namun segera overnya dipenuhin. Nah, itu biasanya dia sudah mau turun dan sampai closing dia turun ya, teman-teman, tuh memang seperti itu. Nah, di sini yang agak ini memang asingnya dia jualannya. Ini barang memang sedang dijual asing terus. Ya memang asing tuh nggak jadi jaminan kalau asing jualan sahamnya akan turun terus, enggak. Tapi itu sebagai informasi tambahan. Dan ini pun saya bilang jualan asingnya juga masih cukup oke aja gitu loh. Dibanding dengan BBRI yang jualan asingnya, BBRI yang jualan asingnya tebal sekali. Oke, kita lihat ya, kita masih pantau dulu untuk pergerakan dari SMGR ini karena saat ini adalah baru hari kedua dia naik ya. Hari kedua dia naik. Nah, kita bisa pecah ya. Kenaikan dia di klaster ini dulu deh. Kita lihat ya. Oke, di sini ini resistan. Nah, dia sudah sampai pas di 50 retracement teman-teman. Jadi memang sepertinya orang-orang ini juga sudah pada tahu Fibonacci ya. Nah, di sini dia take profit 4070. Saya masuk, saya juga harus buang. Saya sifatnya mau trading cepat aja. Nah, kita lihat besok ya 4075 karena ini kuncinya kalau dia misalkan bisa lewatin 4075, apalagi closingnya di bawah itu, di atas itu, maka target berikutnya itu di sini. Pas ya, pas di 4677 untuk SMGR ya. Nah, kita lihat dulu sekarang kondisinya ya SMGR ya. SMGR kita lihat dulu. Nah, ini bagus sekali ya, buying side-nya bagus sekali. Buying sekali, side-nya bagus sekali 54% buy at over ya. Ya baik, kita nggak bisa ini, besok aja deh kita lihat dulu dia mau turun atau mau naik karena ini saham downtrend ya. Saham downtrend pernah naik, turun lagi, pernah naik, turun lagi, pernah naik, turun lagi beberapa kali ya. Baik, kita cek juga INTP secara pergerakan mirip sama ya. Ini juga downtrend, sifatnya harus lebih hati-hati. Trend channel yang kita ambil ini saja ya. Yang bisa kita ambil itu, baru kita ambil resistannya di sini ya. Area ini kita cari resistannya. Kita hapus, kita cari resistannya di sini. Ya, teman-teman, ini juga hampir sampai di 50 retracement kenaikannya ya di sini. Ya, ini aja dulu. SMGR, INTP. Nah, kita saatnya bahas saham perbankan ya. Kemarin juga saya bahas BBCA. BBCA naik tapi candlenya turun. Kenapa, Pak? Nah, ini yang saya bilang tadi membuat ISG awalnya naik jadi turun. Karena BBCA itu awalnya opennya di atas ya. Kita coba cek. BBCA itu opennya di 95.25 tapi closingnya di 93.50, di mana ini lebih tinggi dari 9275 ya. Sehingga chartnya seperti ini ya. Open di atas, closing di bawah tapi masih lebih tinggi dari kemarin. Jadi secara angka dia hijau tapi secara candle dia turun seperti itu. Nah, kita langsung ke weekly. Weekly is okay untuk BCA ya. BCA dari kemarin saya bilang ini bank paling oke saat ini karena tidak pernah turun di bawah trend channel itu. Tidak pernah ngebreak trennya ya. Trend lainnya. Terus kemudian BCA ini juga asingnya mulai-mulai net buy ya. Asingnya mulai-mulai net buy begitu. Oke, BBCA sayang masih ada take profit di sekitar 2 jam sebelum closing. 2 jam sebelum closing ada take profit. Oke, nah ini pasti
ini ada yang nanya nih MACD, tapi kalau saya bahas MACD sekarang nanti saya agak repot ya. Saya bahas dulu deh semua, nanti MACD-nya lanjut deh. Kemudian banking yang paling bagus juga adalah BMRI ya. BMRI secara tren juga tidak pernah ngebreak di bawah 38 ya. Ini tren channelnya masih terjaga. Ya per minggu ini juga dia naik sedikit kalau mingguan ya. Kalau kita lihat daily-nya sih oke. Ini daily-nya ya. Daily-nya kita harus, nah ini daily-nya ya. Daily-nya kita udah nggak bisa gunain ini. Kita hapus dulu karena biasanya saya biasanya kan pakai weekly ya untuk banking ini. Ini benar-benar gerakannya seperti gergaji ya. Oke, sebentar dulu teman-teman ya. Oke, kita lihat ini adalah supportnya, resistannya. 5670 dilewatin, 5970 dilewatin, kemudian 6270, 6265 pas MA 200. Ini kuncinya besok ya. Dan target 6530. Oke ini untuk pergerakan BMRI terutama weekly-nya. Dan juga untuk BMRI 3 hari ini asingnya oke. Jadi BCA oke, BMRI oke, weekly-nya oke. Asingnya juga oke. Baik, kemudian BBNI, ini juga 2 hari asingnya udah mulai masuk lagi teman-teman, BBNI. Nah ini chart dari BBNI walaupun belum begitu bagus, apalagi hari ini masih melanjutkan kenaikannya kemarin, tapi munculnya adalah doji. Masih butuh konfirmasi ya. Kemudian BBRI, nah ini teman-teman, BBRI masih ditekan lagi. Saya juga nggak habis pikir. Agak beda memang ya untuk Bank BRI, karena apa? Asing sell off-nya masih kuat sekali. Asing jualannya masih kuat sekali. Dan volumenya juga masih kencang. Nah, kalau kita bicara target penurunan dari BRI, sebenarnya udah lama saya sampaikan. Ya, udah lama saya sampaikan bahwa ketika dia ngebreak dari 38 retracement ya di sini. Jadi kalau dia ngebreak di, saya hapus semua ada yang ruwet ini. Kalau dia ngebreak dari 38 retracement, nih 38 retracement tuh di sini, maka targetnya adalah ke 61,8 retracement atau di 3.800. Itu adalah target penurunan BRI. Ya, ini sepertinya masih kuat turunnya ya. Kalau kita lihat ini yang harus kita waspadai kalau turun membentuk seperti gigi gergaji. Turun naik ya. Turun naik. Nah, seperti ini. Memang ini adalah bisa dimanfaatin untuk trading, tapi ini melawan tren ya. Anda bisa terluka ketika Anda melawan arus. Ya. Jangan nekat. Kenapa? Karena masih banyak saham yang lain yang lebih bagus. Bahkan perbankan pun yang lainnya pilihannya masih banyak yang lebih bagus ya. Nah, kita lihat BBTN ya. BBTN secara chart juga sebenarnya mirip-mirip juga. Masih belum jelas juga sebenarnya. Cuman secara asing dia sudah mulai ada asing-asing masuk ya. BBTN, BNGA. Ya, BNGA asingnya sudah mulai menipis, mengecil. Kemudian BRIS ya. Ini BRIS asingnya sudah mulai masuk lagi. BRIS ini sepertinya hari ini naik ya. Nah ini BRIS juga cukup oke nih chartnya ya. Chartnya BRIS juga cukup oke. Resistan pertama 2287, resistan kedua 2395 dan 2495 untuk ininya ya, untuk 50 retracement-nya. Nah sekarang kita akan lihat nih kondisi MACD dari banking tadi ya, BBCA ya. BBCA MACD-nya ya sudah mulai nyebrang ya, MACD-nya juga sudah mulai nyebrang ke atas ya. Tapi kalau kita lihat dominasinya juga masih di bawah ya. BBCA daily kemudian sepertinya lebih enak kalau dilihat begini teman-teman. Begini ya. Tapi ruwet karena banyak coretannya. Ya intinya ruwet ya. Oke, kita besarin aja deh. BBCA ya. MACD-nya udah hampir nyebrang 0.
BBCA, BMRI agak lambat nih. MACD-nya udah nyebrang 0 ya. Tapi dominasinya teman-teman bisa ngelihat ya. Di area sini ya. Ini sama dengan di area sini. Dominasinya adalah masih dominan di bawah, jadi masih harus hati-hati ya. Nanti saya confirm juga ke yang lain. BBNI ya, sekarang BBNI MACD juga sudah hampir nyebrang. Tapi sebenarnya kita bisa melihat satu sedikit ada divergen ya. Ketika harganya turun ya, maka di sini malah terjadi MACD yang semakin naik. Ini divergen ya. Perbedaannya, harga turun malah indikatornya menguat. Bisa menjadi sinyal, tapi ya ini semua harus dikonfirmasi dengan banyak kondisi ya. BBRI. Nah, BBRI ini sebenarnya MACD ini udah di atas, tapi masih lemah ya. Masih lemah. Tekanan jualnya masih ada. Kemudian, oke, kita coba lihat menggunakan ADX saja deh. Mungkin bisa memberikan gambaran BBCA ya, ADX. Kalau dari ADX ini BBCA belum keluar juga sinyal bagusnya. Belum keluar, kalau dari sini belum keluar. Arahnya masih belum jelas ya, BBCA, BMRI ya. BMRI juga sebenarnya belum keluar sinyalnya. Tapi makanya itu, ini sebenarnya membuktikan bahwa kalau teman-teman ngandalin pakai indikator itu telat. Kalau Anda nggak pakai indikator justru sudah dapat BMRI di bawah. Tapi kalau Anda nunggu indikator Golden Cross sudah telat ya teman-teman. BMRI ya. Kemudian BBNI. Makanya teman-teman mungkin teman-teman tahu jawabannya. Kenapa saya udah nggak pakai indikator lagi. Telat teman-teman ya. Oke, cara saya itu ya. Oke, ini yang mungkin masih penting juga adalah asing ajar kanannya ini. Kok asing ya? Ajar kanan, ajar kirinya gitu. BBCA ini sudah ada jualannya. Di sesi 2, BBRI jualannya masih kuat. Ya, merahnya di atas. BBNI jualannya juga masih kuat. BMRI ya masih ada ya. Ya, sementara itu aja dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa memang kondisinya banking masih banyak yang belum aman, kira-kira begitu, walaupun sudah ada yang naik. Nah, kesempatan kali ini juga ada beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman perhatikan, namun kondisinya adalah masih harus benar-benar ekstra perhatian, karena beberapa saham yang saya bahas, termasuk yang di judul ini adalah dia masih downtrend ya. Downtrend kalau dia naik berlanjut bisa saja dia menjadi saham bagus. Tapi tentu kita harus sadar diri ya, kalau seandainya dia balik arah ya mungkin kita mengamankan profit kita. Oke, baik teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.